Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuku Satria Bimantoro, NIM 2024 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan mengenai analisa algoritma non-rekursif. Masuk ke soal yang pertama, itu terdapat baris bilangan, yaitu UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, dan seterusnya. Di mana di sini kita diminta untuk membuat fungsi iteratif untuk menghitung UN. Di sini saya sudah membuat sebuah algoritma yang saya beri nama baris bilangan dengan parameter n, yang tujuannya yaitu untuk menghitung suku ke n atau UN. Untuk inputnya sendiri yaitu n, karena di sini kan kita diminta untuk mencari UN ya, jadi kita harus tahu suku keberapa yang akan kita cari. Dan untuk tipe datanya yaitu integer, dan outputnya itu adalah nilai dari UN-nya nanti. Jadi untuk tipe datanya juga integer. Nah, di sini kita melakukan pengecekan yang menggunakan if, di mana jika n di modulo 2 sama dengan 0, maka n sama dengan negatif n. Dan kita akan mengembalikan nilai dari n. Nah, kenapa n itu harus diubah jadi negatif n? Jadi mengacu pada pola bilangan di sini ya. Jadi untuk suku ke-1 misalnya, suku ke-1 kan nilainya di sini 1. Untuk suku ketiga nilainya 3, suku ke-5 nilainya juga 5. Jadi untuk suku-suku yang ganjil itu nilainya sama ya. Tapi untuk suku yang genap ini agak sedikit berbeda, di mana untuk suku kedua harusnya kan 2. Tapi di sini diubah dulu menjadi negatif sehingga nilainya menjadi negatif 2. Untuk suku keempat ini jadi negatif 4, dan suku keenam jadi negatif 6, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu kita mengetahui polanya. Jadi jika bilangan tersebut merupakan bilangan genap, maka n-nya itu harus diubah menjadi negatif n, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang bilangan ganjil itu tetap tidak bisa diubah, sehingga kita tinggal mengembalikan nilai dari n-nya. Lanjut ke bagian B, di mana kita diminta untuk menentukan metrik ukuran inputnya. Jadi untuk inputnya sendiri kan tadi n ya, jadi untuk ukurannya sendiri yaitu mengikuti dari n-nya nanti. Jadi untuk baris bilangan kan panjangnya mengikuti n yang diinputkan. Jadi kan kita diminta untuk mencari UN ya, jadi kita mengikuti dari n yang diinputkan nanti. Lalu tentukan basic operation-nya. Nah, untuk basic operation-nya ya ini, yaitu if n modulo 2 sama dengan 0, n sama dengan min n. Karena ini nanti adalah program yang akan kita jalankan setiap kita hendak mencari UN. Seperti itu. Dan selanjutnya itu jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Jadi kita tidak perlu analisa best case, worst case, dan average case karena operasi yang dilakukan sama ya, setiap tidak mencari UN seperti itu. Lanjut ke bagian E. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, persamaan direct untuk Cn. Nah, jadi di sini Cn itu sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju n dengan konstantanya itu 1. Dan untuk bagian F, di mana kita untuk mencari pasangan langsung Cn. Jadi menggunakan sigma tadi ya, jadi Cn sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju n, konstantanya itu 1, di mana itu sama dengan n min I plus 1. Nah, di sini I-nya karena I-nya 1 ya, maka di sini menjadi n min 1 plus 1. Dan min 1 plus 1 kan sama dengan 0 ya, maka tidak usah ditulis, jadi hasil agennya itu n. Lanjut, kita bahas untuk soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita diberi sebuah algoritma yang diberi nama unique element, yang mana inputannya itu, yang mana parameternya berupa array, mulai dari indeks ke 0 sampai n-1. Yang tujuannya itu untuk memeriksa apakah setiap elemen A itu unik. Nah, untuk inputnya itu berupa array, yang mana array A mulai dari indeks ke 0 sampai n-1. Dan untuk outputnya yaitu mengembalikan true jika setiap elemen A unik,
dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Nah, di sini menggunakan perulangan ya, perulangan bersarang. Jadi untuk I mulai dari 0 sampai N-2, maka kita akan melakukan perulangan lagi. Jadi untuk J mulai dari I plus 1 sampai N-1, kita akan melakukan pengecekan. Nah, jika A indeks ke I itu sama dengan A indeks ke J, maka kita akan mereturn false. Gampangnya kita pengen tahu apakah ada indeks yang nilainya sama. Jika ternyata ada, maka otomatis akan di return false. Namun jika setelah perulangan selesai dijalankan tapi tetap tidak ada nilai yang sama, maka program akan mengembalikan nilai true. Seperti itu. Dan di sini kita diminta untuk mencari estimasi running time algoritma unique element, di mana kita harus tahu dulu best case, worst case, dan average case-nya. Untuk best case-nya itu Cn sama dengan 1. Jadi cukup seperti ini. Untuk worst case-nya yaitu Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 n-2, sigma J sama dengan 1 n-1, 1. Kemudian yang sigma ini, yang J sama dengan 1 n-1 itu kita ubah menjadi n-1, min-1 plus 1, sehingga menjadi seperti ini. Dan ini min-1 plus 1 kan itu kalau dijumlahkan menjadi min-1, sehingga di sini menjadi Cn sama dengan sigma I sama dengan 0, n-2, n-1, seperti itu. Dan untuk n-1-nya dibuat keluar seperti ini, jadi Cn sama dengan n-1, dimana dikalikan dengan 1 plus sigma I sama dengan 0, n-2, n-1. Nah, di sini yang di dalam untuk sigmanya sendiri diubah menjadi n-2, min-1 plus 1. Sehingga ketika dijumlahkan dengan 1 menjadi Cn sama dengan n-1 dikalikan 1 plus n-2, min-1 plus 1. Nah, sehingga kalau dijumlahkan ini, Cn-nya menjadi n kuadrat min 2n plus 1. Itu untuk worst case-nya. Selanjutnya untuk average case. Untuk average case-nya yaitu Cn sama dengan sigma I sama dengan 0, n kuadrat min n, I kali 1 per n kuadrat min n. Nah, kemudian untuk 1 per n kuadrat min n-nya dipindah ke depan, jadi Cn sama dengan 1 per n kuadrat min n dikalikan 0 plus n kuadrat, sigma I sama dengan 0, n kuadrat min n, I. Jadi seperti itu. Dan untuk sigmanya di sini diubah menjadi n kuadrat min n kali n kuadrat min n plus 1 per 2. Sehingga menjadi seperti ini, dan untuk nolnya di sini kan bisa dihilangkan ya. Jadi tinggal sisa Cn sama dengan 1 per n kuadrat min n kali n kuadrat min n kali n kuadrat min n plus 1 per 2. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi Cn sama dengan n kuadrat min n plus 1 per 2. Seperti itu untuk average case-nya. Nah, sementara untuk waktunya sendiri, yaitu untuk best case tadi kan 1 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan T, hasilnya T saja. Untuk worst case tadi kan n kuadrat min n plus 1. Nah, kita kalikan dengan T. Dan average case itu kan n kuadrat ya, min n plus 1 per 2. Itu kita kalikan dengan T juga. Jadi itu untuk soal yang nomor 2. Lanjut kita bahas untuk soal yang nomor 3. Di mana suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A indeks ke I, C sama dengan A indeks ke J, I. Di mana kita diminta untuk membuat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. Dan di sini saya juga sudah membuat fungsinya untuk soal nomor 3. Itu saya membuat sebuah algoritma yang saya beri nama elemen cek. Untuk parameternya sendiri berupa array 2 dimensi. Jadi mulai dari I indeks ke 0 sampai N-1 dan J-nya juga mulai dari indeks ke 0 sampai N-1. Di mana di sini tujuannya itu untuk mengecek apakah terdapat elemen A indeks ke I, C yang nilainya sama dengan elemen A indeks ke J, I. Dan untuk inputannya sendiri sama seperti yang di parameter, itu berupa array 2 dimensi. Mulai dari I0 sampai N-1 dan J-nya juga mulai dari N0 sampai N-1. Dan tipenya tentu saja array. Dan untuk outputnya di sini true atau false, di mana tipe datanya yang jelas boolean seperti itu. Nah, untuk di sini kita memerlukan perulangan ya, perulangan bersarang lebih tepatnya. Jadi ada 2 perulangan di sini. Untuk yang pertama itu untuk I mulai dari 0 sampai N-1 kita akan melakukan perulangan lagi. Jadi untuk J
mulai dari 0 sampai n-1, kita baru akan melakukan pengecekan. Nah, jika ada A indeks ke I, C yang nilainya sama dengan A indeks ke C, I, maka akan di return true. Jadi akan dicek dulu apakah ada indeks yang nilainya sama seperti itu. Kalau memang ada, maka akan di return true. Tapi kalau sampai perulangan berakhir dan tidak ada yang nilainya sama, maka program akan mengembalikan nilai false. Jadi seperti itu. Dan untuk yang bagian B, tentukan metrik ukuran inputnya. Jadi untuk inputnya tadi kan berupa array 2 dimensi ya. Jadi mengikuti dari panjang array yang kita inputkan nantinya. Seperti itu. Dan untuk yang C, tentukan basic operation-nya. Untuk basic operation-nya, yaitu ya terletak pada ini pengecekan ini. Jadi jika A indeks ke I, C itu sama dengan A indeks ke C, I, maka akan di return true. Karena ini nanti akan program ini dijalankan setiap perulangannya. Jadi setiap kita ingin mencari tahu apa ada nilai yang sama, ini program harus selalu dijalankan seperti itu. Kemudian untuk yang dijelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Nah, kita memerlukan itu ya. Jadi saya akan jelaskan sambil menjelaskan yang bagian E sama F seperti itu. Jadi di sini untuk base case-nya ya. Jadi Cn itu sama dengan sigma I sama dengan 0, 0. Kemudian sigma C sama dengan 1, menuju 1. Dan di sini konstantannya itu 1. Dan di sini kita bisa pecah untuk sigmanya menjadi sigma I sama dengan 0, 0. Terus di sini ada yang sigma C sama dengan 1, 1 seperti ini. Dan untuk di sini diubah menjadi seperti ini, jadi 1 kali n-1 plus 1. Nah, di sini I-nya tadi kan 1 ya, dan N-nya juga 1. Makanya di sini 1 itu dikalikan dengan 1, kurangi 1 plus 1. Sehingga menjadi nilainya itu 1 dikali 1, yaitu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sementara untuk worst case-nya itu Cn sama dengan sigma I sama dengan 0, n-1. Sigma C sama dengan 1, n. Konstantanya itu 1. Nah, kita pecah juga untuk sigmanya, jadi ada 2 itu sigma I sama dengan 0, n-1, 1. Dan sigma C sama dengan 1, n, 1. Dan di sini kita bisa pecah lagi untuk sigma yang pertama, jadi ada yang I-nya sama dengan 0 dan I-nya sama dengan 1. Seperti itu. Dan diubah menjadi seperti ini, yaitu 1 kali n-1 plus 1 kali n-1 plus 1. Di mana untuk n-nya yaitu n-1 dan untuk I-nya itu 1. Menjadi seperti ini, 1 plus n-1, min 1 plus 1 kali n-1 plus 1. Dan ketika kita hitung, hasilnya menjadi 1 plus n kuadrat min n. Dan untuk hasil akhirnya, itu menjadi n kuadrat min n plus 1. Itu untuk yang worst case. Yang terakhir ada yang bagian average case, yaitu Cn itu sama dengan sigma I sama dengan 0, n-2, sigma C sama dengan 1, n-1. I kali 2 per n kali n-1, di mana ini bisa kita pindahkan ke depannya untuk 2 per n kali n-1, sehingga menjadi seperti ini. 2 per n kali n-1 kali sigma I sama dengan 0, n-2, sigma C sama dengan 1, n-1. I kita kalikan dengan n kali n-1 per 2. Nah, di sini Cn-nya sama dengan U min I plus 1. Nah, untuk I-nya sendiri kan 2 min 0 ya. Di sini Cn sama dengan n min 2 min 0. Kita jumlahkan dengan 1. Sehingga min 2 min 0 plus 1 itu hasilnya min 1 ya. Jadi hasil akhirnya yaitu Cn sama dengan n min 1. Jadi itu untuk average case pada soal nomor 3. Dan jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas desain dan analisis algoritma kali ini. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.